pemilih, terima kasih ya teman pemilih sampai saat ini sudah setia bersama podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Bersama saya Putri Handayani dalam acara podcast KPU Kabupaten Bone Bolango. Nah teman pemilih, saat ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah akademisi dan juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo. Kita sapa Bapak Dr. Erman Rahim, SPD SH MH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore teman pemilih. Iya. Bapak, akhir-akhir ini Bapak sibuk ngapain nih Pak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan akademik ya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang sifatnya pengabdian di masyarakat ya. Iya. Baik. Teman pemilih, kita nih kan kedatangan tamu spesial nih dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait pandangan hukum Bapak. Terkait baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mendesain pemilu dan pilkada secara terpisah mulai tahun 2029. Ya. Menurut Bapak, apa implikasinya Pak dalam dunia demokrasi? Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri. Ya, senang saya bisa membersamai acara podcast yang dilaksanakan oleh KPU Bone Bolango. Saya kira ini forum yang sangat istimewa dan tentu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meskipun pemilu sudah selesai, ya, tetapi kerja-kerja demokrasi itu harus tetap jalan, ya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua, ya. Termasuk kami akademisi. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, saya kira putusan MK terkait pemisahan pemilu baik itu nasional dan lokal dari perspektif demokrasi, hukum dan tentu empiris. Yang pertama, dari perspektif demokrasi kita Indonesia ini kan masih mencari bentuk secara ideal, ya. Berbagai macam skema-skema yang telah dilalui dan berbagai macam juga pengalaman terkait dengan sistem demokrasi dengan kita Indonesia. Namun pada intinya biasanya demokrasi itu dipengaruhi oleh rejim berkuasa. Yeah. Nah, tetapi belum ada demokrasi yang ideal. Tetapi pada ujungnya demokrasi ideal itu masih bermuara pada sistem pemilu. Dan sistem pemilu yang masih dianggap benar selama ini oleh dunia itu adalah melalui mekanisme pemilu, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dari perspektif konstitusi ataupun hukum, saya pikir putusan MK 135 ya, itu kan banyak perdebatan. Betul, ya, Pak. Baik perdebatan oleh para akademisi, praktisi, maupun politisi. Ya. Tetapi menurut saya, karena itu menjadi putusan hukum, tidak ada alasan untuk menghormati dan tentu melaksanakan untuk itu. Melaksanakan terlepas dari perdebatan itu. Yang berikut menurut saya tentu juga ada implikasi secara teknis. Betul. Nah, putusan MK ini menurut saya itu memberikan jalan transisi, ya, bagi pembuat undang-undang bagaimana merancang sebuah sistem pemilu ini harus betul-betul dalam perspektif mengedepankan prinsip-prinsip pemilu itu, ya. Salah satunya kan efisiensi. Betul. Nah, salah satu efisiensi itu, ya, bagaimana penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan tentu pemilih itu tidak terbebani lagi oleh hal-hal yang sifatnya teknis. Contoh, apa itu? Misalnya penyelenggara pemilu, ya, yang selama ini kita pemilu 2019, 2024 itu sering bagaimana beban-beban teknis itu dipikul oleh penyelenggara pemilu, baik itu berhubungan dengan logistis, ya, kemudian persoalan-persoalan di lapangan, ya, dan itu mengakibatkan banyak penyelenggara pemilu
menjadi korban hasut karena itu beban tenis itu. Nah, kemudian juga bagi peserta pemilu tentu peristiwa pemilu serentak kemarin itu kan ada ketidaksiapan secara dalam hal rekrutmen para calon-calon dan seterusnya, sehingga ada beberapa gugatan misalnya dan tidak terpenuhi kuota-kuota calon dan seterusnya. Dan bagi juga pemilih, terutama masyarakat, itu juga ada beban dalam aktivitas itu. Misalnya kemarin itu baru bulan April, tiba-tiba bulan November lagi kan? Iya, betul. Nah, jadi menurut saya ada kejenuhan, ya. Maka saya kira putusan MK itu membuat semacam transisi. Nah, bagaimana pemilu ke depan itu bisa ideal dalam konteks bisa dipisah. Tetapi kita ini kan belum ini juga masih percobaan. Iya, betul. Apakah putusan MK itu dilaksanakan ke depan itu memberikan juga dalam konteks efisiensi ataupun bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Itu kan masih kita lihat, ya. Itu ya Pak, berarti valid ya Pak dasar atau amar putusan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yakni ingin menyederhanakan pelaksanaan pemilu, kemudian mencegah adanya kejenuhan dari pemilih, terus juga kita menguatkan peran partai politik. Dari adanya pemisahan ini, partai politik lebih fokus pada pemilu dan lebih fokus juga pada pilkada. Jadi bagus sekali dengan jeda skenario dibuat 2 tahun atau 2 tahun setengah itu, misalnya pemilu nasional, Pilpres, DPR, dan DPD. Ya, itu kan kurang lebih 3 surat suara atau 4 ya. Pilpres, DPR, DPD. Iya. 3 surat suara. Jadi secara efisiensi kan bisa di ini. Yang kedua, kesempatan parpol itu kan bisa merekrut. Betul Pak. Calon sebanyak-banyaknya, karena di tingkat daerah kan legislatif kan belum ada. Betul. Ya kan, jadi bisa calonkan seterusnya. Begitu juga kepala daerah. Itu bisa seleksinya bisa cukup. Tetapi satu pihak juga ini buat memberikan evaluasi bagi parpol maupun peserta pemilu. Katakanlah begini, 2029 itu pemilihan legislatif, pemilihan nasional dan seterusnya. Kemudian nanti 2031 lokal. Itu kan saling evaluasi, manakala ketika hasil pemilu 2029 itu parpol tertentu atau calon berhasil, tetapi kurang lebih jeda 2 tahun itu tidak memberikan dampak, apalagi janji-janjinya, itu bisa dievaluasi di sini. Betul ya Pak ya. Begitu juga sebaliknya, ketika jeda 2 tahun di sini, ketika pilpres pilihan nasional yang akan datang lagi, sebaliknya itu bisa saling mengevaluasi. Nah, itu saling counter check and balance antara dari sisi politik. Nah, menurut saya dan masyarakat juga bisa ada waktu juga menilai, karena ada jeda untuk itu. Dan penilaian masyarakat sebelum menentukan di pilkada nanti sudah langsung terjawab transisi itu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, menurut Bapak gimana nih di 2019, pemilu 2019 ada peningkatan, ada penyelenggara pemilu yang sudah meninggal dunia, jumlahnya sangat besar. Nah, kemudian di pemilu selanjutnya, di pemilu 2024, ada penurunan angka kematian penyelenggara. Apakah alasan ini masih tetap bisa digunakan, Pak, untuk dipisahnya pemilu dan pilkada secara terpisah? Sebenarnya alasan teknis ya. Sebenarnya ke depan kan proses pemilu ini kan bagaimana dia prinsip-prinsip pemilu itu tetap dilaksanakan ataupun dipatuhi, misalnya efisiensi dan efektivitas. Hanya saja memang desain ataupun sifatnya teknis ini masih merepotkan bagi penyelenggara penyelenggara pemilu. Harapan saya itu ke depan gitu. Ada, apalagi kita di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam, dari sisi geografis apa semua. Mungkin
ke depan untuk efisienkan, untuk menghindari hal-hal yang ini, ada hal-hal yang sifatnya IT digunakan, sehingga itu meminimalkan itu. Yang berikut, sistemnya juga lebih disederhanakan, terutama yang sifatnya administratif. Nah, ini kan tergantung pembentuk undang-undang bagaimana mendesain pemilu itu, ya. Skemanya ataupun desainnya adalah bagaimana prinsip-prinsip pemilu itu betul-betul diterapkan. Nah, sehingga kesan orang pemborosan, Iya, Pak. ya kan, kemudian dan sifatnya hal-hal yang politis itu menjadi momok juga, ya. Tetapi kalau kita mendesain secara sederhana, saya kira anggapan-anggapan yang negatif, yang tidak menguntungkan dari proses negara itu bisa dihindari. Nah, ini kan menurut saya tergantung para pembentuk pemilu, pembentuk undang-undang untuk mendesain itu. Saya kira putusan MK ini telah memberikan warna, ya, memberikan panduan bagi kita semua bagaimana pemilu dan demokrasi di kita itu efisien dan tentu berkualitas. Iya, betul-betul. Nah, menurut Bapak nih, kalau misalnya pilkada dan pemilu itu dipisah, bagaimana masa depan partai-partai kecil, Pak? Apakah mereka diberikan peluang untuk lebih mendapatkan suara atau malah lebih tersingkir, Pak? Posisi partai-partai kecil ini. Ya, saya pikir begini, pilihan terkait dengan kepesertaan pemilih itu kan ada namanya verifikasi, ya, ada namanya seleksi atau ada namanya persyaratan untuk itu. Tetapi kalau tidak keliru saya, sudah ada putusan MK juga, saya lupa namanya, bahwa semuanya punya hak. Tidak ada lagi sistem persyaratan harus parpol yang memperoleh berapa persen bisa mencalonkan calon dan seterusnya, tetapi ketika dia sudah melalui verifikasi dan memenuhi syarat, dia bisa mencalonkan. Nah, dalam konteks misalnya legislatif, misalnya dalam hal kompetisi ini, saya kira itu kan terkait dengan strategi parpol bagi saya. Tetapi ketika pemilu biasanya ada namanya itu efek gas, ya kan? Iya. Itu namanya, biasanya itu selama ini ketika parpol dia dukung parpol tertentu, dia juga dukung capres tertentu, biasanya itu berdampak kepada parpolnya. Iya. Nah, tetapi tidak ada jaminan untuk itu. Ya, bagi saya tentu ini merupakan dikembalikan kepada kerja-kerja politik, baik itu oleh anggotanya sendiri maupun oleh mesin politik oleh partai itu sendiri. Jadi tergantung pada bagaimana partai-partai kecil ini memanfaatkan waktu dalam transisi pemilu dan pilkada ini sebaik mungkin, ya, Pak? Ya, saya kira juga kita lihat ke depan apakah dengan sistem yang ini akan banyak lagi partai-partai politik menjadi peserta pemilu atau partai baru dan seterusnya. Dan saya kira ini sudah terbukti juga sekarang. Kemarin ada partai yang sudah lama juga, ya, tidak ada jaminan juga bahwa dia bertahan lagi seperti itu. Terlepas itu ada faktor-faktor X yang lain. Ya. Dalam konteks pemilu terpisah nih, Pak, menurut Bapak bagaimana peran strategis agar pendidikan pemilu pada pemilih itu dapat tersalurkan dengan merata? Menurut Bapak gimana? Oke, jadi yang pertama, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, katakanlah KPU, Bawaslu, saya pikir itu meskipun agenda-agenda pemilu periodik tahunan atau 5 tahunan itu sudah selesai, tetapi pendidikan politik, pendidikan pemilu itu jangan sampai itu berhenti. Pokoknya setiap tarikan napas itu merupakan kewajiban. Iya, betul. Yang kedua, yang berikut juga tentu bukan saja KPU, partai politik itu penting. Nah, menurut saya ketika seseorang itu menjadi anggota partai politik, maka pada saat itu kerja-kerja politiknya itu harus dimulai. Jangan sampai nanti pada saat pemilu
baru kampanye, Betul. baru sosialisasi, dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau kita jujur atau mau calon ataupun anggota partai itu mestinya dari sekarang itu mulai kerja. Iya. Sehingga pada saat pemilu ataupun momentum pemilu atau pilkada, artinya bahwa simpul-simpul ini sudah selesai dikerjakan, tinggal Iya. dikondisikan kembali. Betul. Sehingga kos politik itu bisa ditekan. Meskipun ada faktor yang lain ya kalau ini, tetap ketika sudah kerja-kerja itu dimulai, maka tentu efisiensi bagi parpol ataupun caleg itu bisa dijamin karena dia sudah kerja sebelum makna, kira-kira gitu kan? Iya, betul. Nah, Terus juga ada ini nih, Pak, partai politik itu juga kan punya kewajiban dalam melaksanakan pendidikan Iya. politik. Jadi kalau misalnya semua bisa dikuasai oleh partai politik, ya sebenarnya peran penyelenggara juga lebih terbantu kan, Pak? iya, mestinya undang-undang pemilu, undang-undang parpol itu ada situ ada kewajiban Betul. parpol untuk memberikan pendidikan politik setidaknya kalau bukan ke masyarakat umum ya kepada anggotanya, Iya. atau kalau bukan kepada anggotanya ke pengurusnya. Kader partai, Pak, ya? Kader atau ke pengurus juga. Iya. Nah, supaya partai sebagai pilar demokrasi kan, Betul. maka kewajibannya itu mesti sama dengan KPU, ya, sama dengan KPU. Apalagi di APBN atau bahkan di APBD itu kan dihitung, Iya. bahkan dihargai, Betul. dibiayai. Padahal tiap kepala itu untuk siapa yang masih satu kursi kan hitung berapa dan seterusnya. Saya kira ini mestinya itu kan yang dipergunakan. Iya, betul. Misalnya 1 bulan berapa, apakah tiap tahun, tinggal dipilah. Nah, menurut saya kalau memang negara ataupun daerah ada penganggaran parpol terkait dengan jumlah kursi, mestinya jadi audit juga. Kira-kira gimana? Iya, iya. Apakah ini untuk apa? Iya. Kalau dia untuk pendidikan politik, sejauh mana itu berapa orang ataupun berapa masyarakat dijangkau dengan anggaran itu? Ini kan kewajiban. Iya, betul. Nah, kalau saya kira negara itu sudah memberikan untuk itu, ya. Iya, Pak. Betul. Nah, Pak, menurut Bapak nih sebagai akademisi nih, Pak, wacana pemilu terpisah ini menurut Bapak murni teknis atau ada agenda politik dari elit tertentu, Pak? Menurut Bapak gimana? Putusan MK ini kan ini seksi, ya, seksi itu menarik ya. Ya. Seksi baik karena namanya ini keputusan konstitusi, tapi isinya itu politik, ya, tapi mengatur kepentingan politik, Ya. kira-kira begitu kan? Namanya mengatur kepentingan politik, tentu ada yang merasa nyaman dan ada juga merasa tersinggung. Iya. Nah itu kan kenyamanannya, katakanlah kemarin itu pemilu lokal, putusannya pemilu lokal 2030. Jadi ada semacam kenyamanan bagi anggota legislatif maupun legislatif ya. Katakanlah kalau ini tidak ada diatur ini, nanti akan diatur. Kalau dia memang mundur sampai kurang lebih 7 tahun kan, Iya. yang merasa nyaman kan. Yang kedua, dalam konteks merasa tersinggung, terancam itu gini. Yang tadinya itu pemilihan nasional gabung dengan pemilihan lokal ya kan, legislatif kira-kira Iya. begitu. Biasanya kan calon-calon nasional itu mengandalkan kader-kader di daerah, Iya. ya kan? Itu gitu. Nah, ketika ini biasanya kerja-kerja itu mulai terpengaruh itu, Betul. sehingga oke lah kerja-kerja itu tetapi tidak maksimal kalau menurut saya karena hanya mengandalkan itu. Jadi kepentingan tanda petik elit nasional itu agak sedikit terganggu. Tetapi bagi konteks lokal itu ini merasa nyaman. Tetapi pada intinya, kenapa itu harus dipilih? Biasanya masyarakat itu ketika pemilu serentak misalnya legislasi itu lebih senang pilpresnya. Iya. Melihat pilpresnya yang paling Betul, Pak. menarik dan dibanding lagi itu. Nah, oleh karena itu MK melihat mesti harus dibuat transisi ini. Betul. Di samping ada pertimbangan-pertimbangan teknis, tetapi dalam konteks politik ya ada yang merasa nyaman dan ada yang merasa tersinggung. Betul, Pak. Kesinggungan dengan itu. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya, mungkin Bapak jika diberikan kewenangan untuk mendesain pemilu dan pilkada itu, menurut Bapak
desain ideal yang lebih baik itu seperti apa? Kalau pilihan saya itu ke depan, prinsip tadi dikedepankan sehingga menghasilkan pemilu yang lebih sederhana. Iya. Nah, lebih sederhana itu bagi saya dari perkembangan teknologi informasi, saya mengusulkan ada pemilu yang sifatnya hybrid. Oke. Nah, hybrid itu kan sudah banyak nih e-voting, e-coklik dan seterusnya. Iya. Maka ada daerah-daerah tertentu yang mungkin, ya misalnya katakan di kota, dari sisi sarana dan sesuatu sudah memungkinkan IT, maka itu bisa dilakukan pemilu melalui e-voting. Kemudian tinggal dipetakan misalnya di Bone Bolango, Iya. di Kabila yang sudah apakah tidak lagi ini lah buat itu, sehingga juga bisa menyederhanakan dan bisa meminimalisir hal-hal sifatnya teknis. Iya. Nah, tetapi tentu pengamanan yang sifatnya IT juga perlu diwaspadai. Betul. Saya itu membuat gitu. Jadi desain pemilu sifatnya hybrid. Sama dengan kalau kita mau kuliah, ada daring, Iya. ada offline, dan ada online. Iya, betul. Nah, itu pengembangan di situ. Dan itu dikategorikan pada masing-masing wilayah. Nah, begitu juga kampanye. Begitu dan seterusnya. Sehingga itu bisa ditekan hal-hal yang sifatnya teknis, hal yang sifatnya logistis, atau sifatnya juga menekan anggaran biaya, dan teman-teman juga penyelenggara juga bisa berimprovisasi ke hal yang bisa menekan hal yang sifatnya teknis. Iya. Ya, Gitu ya Pak ya. ya. Terima kasih banyak ya Pak Ya. sudah telah menyempatkan waktu bersama kami di kanal YouTube KPU Bone Bolango. Nah. Semoga Bapak bisa datang lagi. Insya Allah Kalau kapan saja podcast. ya, karena saya juga ke depan nanti mahasiswa saya itu akan meminta waktu sama komisioner, bisa Ya. mereka belajar yang sifatnya praktis, karena Ya, di hukum itu ada mata kuliah hukum pemilu dan pilkada. Iya betul Pak. Nanti mereka akan turun lagi minta sama komisioner bisa memberikan materi-materi sifatnya praktis. Iya Pak. Oke. Nah teman pemilih, itu dia perbincangan kita. Sangat seru dan menarik tentunya dalam dunia politik dan demokrasi di Indonesia bersama pakar kita pada saat ini, yakni Bapak Dr. Erman Rahim SH.MH. Bagi teman pemilih, semoga teman pemilih dapat menangkap segala sesuatu yang disampaikan dan dapat terus pantengin channel YouTube KPU Kabupaten Bone Bolango. Saya Putri dan Bapak Dr. Erman Rahim SH.MH pamit undur diri. Sampai jumpa.